wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya, semangat untuk menuntut ilmu ya, agar cita-cita kalian raih setinggi-tingginya ya. Untuk video pembelajaran kali ini kalian tetap ya menjaga protokol kesehatan. Yang pertama memakai masker, yang kedua jaga jarak, yang ketiga cuci tangan pakai sabun ya. Untuk video pembelajaran kali ini, nah di sini nanti bersama dengan Bu Siti Maisaroh dari SMK Nurul Mustafa Boarding School Demak ya. Untuk video pembelajaran kali ini tentang mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya, tentang bab yang keempat ya, tentang pernikahan dalam Islam. Nah, di video pembelajaran mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini kalian akan mengetahui tujuan pembelajarannya, materi pembelajarannya apa saja sih, tentang bab pernikahan dalam Islam. Di sini tujuan dari pembelajaran pernikahan dalam Islam, kalian nanti bisa menjelaskan pengertian atau makna pernikahan dalam Islam itu apa ya. Yang kedua, nanti bisa menyebutkan hukum pernikahan dalam Islam, tujuan pernikahan dalam Islam, rukun dan syaratnya pernikahan dalam Islam. Setelah kalian nanti bisa menjelaskan dan menyebutkan dari bab pernikahan dalam Islam tersebut, kalian nanti bisa menganalisis fenomena-fenomena pernikahan dalam Islam tersebut. Setelah itu kalian bisa membuat peta konsep atau mind mapping ya, bagan-bagan tentang materi tersebut. Setelah itu kalian nanti bisa mendiskusikan, menyajikan peta konsep bersama teman-teman kalian. Setelah itu nanti mempresentasikan di dalam kelas ya. Untuk materi pembelajaran untuk bab 4 ini tentang pernikahan dalam Islam, nah, kalian nanti akan makna pernikahan dalam Islam, untuk hukum pernikahan dalam Islam, untuk tujuan pernikahan dalam Islam, rukun dan syaratnya pernikahan dalam Islam. Untuk makna nikah di sini, makna nikah dalam Islam. Nah, di sini nikah itu apa sih? Nah, di sini nikah menurut bahasa al-jam'u, bertemu, berkumpul. Untuk menurut istilah di sini ya, istilahnya menikah atau nikah itu suatu ikatan lahir batin antara seorang suami dan istri ya, dalam menjalin keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dalam menurut syariat agama Islam. Untuk menurut kompilasi hukum Islam di sini, apa sih perkawinan atau nikah itu ya? Ikrar atau perintah, pernyataan Allah untuk menjalankan perintah Allah tersebut, dan menjalankan perintah tersebut merupakan ibadah ya. Nah, untuk istilah pernikahan dalam Islam menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah lahir batin seorang suami dengan seorang istri ya, dengan maksud untuk tujuan membentuk keluarga yang bahagia ya, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu termasuk dari makna nikah ya, makna nikah menurut istilah maupun menurut bahasa. Untuk aspek pernikahan ya, kalian sebelum menikah harus mengetahui ya, harus paham apa saja yang harus dipersiapkan ya. Ada 4 aspek ya. Yang pertama yaitu aspek untuk kalian kemapanan ya, kemapanan kalian secara finansial maupun lahir maupun batin ya. Yang kedua aspek keturunan atau nasab ya. Kalian nanti kalau mau menikah harus keturunannya dari keluarga yang baik-baik, jadi nanti keturunannya juga yang baik-baik ya. Untuk aspek yang ketiga, aspek dari ketampanan. Nah, ketampanan itu yang laki-laki ganteng, yang perempuan itu cantik. Jadi keturunan kalian nanti ganteng dan cantik ya. Untuk aspek yang keempat yaitu agama. Nah, ini yang paling utama sebagai pedoman hidup kalian, biar kalian menjalin mahligai pernikahan itu dengan ketenangan jiwa dan raganya ya, bahagia dunia akhirat ya, sakinah mawaddah dan warohmah ya. Kalau kalian mendapatkan 4 aspek tersebut, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kalian syukuri ya.
hukum nikah. Nah, hukum nikah itu ada berapa sih? Ada 5 ya. Yang pertama itu jaiz atau mubah, yang kedua itu wajib, yang ketiga itu sunat, yang keempat itu makruh, yang kelima itu haram. Nah, di sini hukum nikah untuk jaiz atau mubah. Nah, artinya apa sih? Dibolehkan. Nah, itu sebagai landasan dalam menikah ya, sebagai dasar menikah. Nah, yang kedua itu wajib. Wajib di sini ya, artinya apa? Orang yang telah mampu atau sanggup menikah, baik secara finansial maupun secara batiniah ya, dan dikhawatirkan kalau tidak menikah akan terjerumus kepada perzinahan ya. Jadi wajib untuk menikah ya. Hukum nikah yang ketiga yaitu makruh. Makruh di sini apa? Orang yang sudah ingin menikah, tetapi tidak sanggup untuk mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya ya. Wis pengen menikah tapi belum duwe bekal untuk menafkahi keluarganya, jadi bersifat makruh ya. Untuk hukum nikah yang kelima yaitu haram. Haram di sini orang yang menikah tetapi mempunyai atau memiliki hasrat ingin menyakiti ya si perempuan atau menyakiti yang lainnya. Nah, itu di situ hukum nikah ada 5 ya. Yang pertama tadi jaiz mubah, yang kedua tadi wajib ya, yang ketiga sunat, yang keempat itu makruh, yang kelima itu haram ya. Nah, di sini tujuan nikah. Nikah untuk apa sih tujuan kalian? Tujuan nikah di sini yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup ya, sakinah ya. Yang kedua, untuk membina atau rasa cinta kasih sayang antara suami, istri dan anak ya. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, di sini perintah Allah ini merupakan perintah yang merupakan perintah ibadah ya. Yang kelima, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, yang terakhir, tujuan nikah untuk memperoleh keturunan yang sah. Di situ tujuan pernikahan ya. Selanjutnya, rukun dan syarat. Rukunnya pernikahan itu ada apa? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama ada calon suami, ada calon istri, adanya wali, adanya 2 orang saksi, dan adanya ijab kabul. Di sini rukun dari calon suami ya, syaratnya apa? Beragama Islam ya, atas kehendak sendiri ya, bukan muhrim, tidak sedang ihram haji ya. Untuk rukun yang kedua yaitu calon istri ya, syaratnya apa? Calon istri itu beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, langsung tidak bersuami, tidak dalam masa iddah, dan tidak sedang melaksanakan ihram haji ya. Untuk rukun yang ketiga adanya wali ya. Wali di sini syaratnya apa? Mukallaf yaitu beragama Islam, sehat akalnya ya, dan dewasa, laki-laki merdeka, langsung adil dan tidak sedang melakukan haji dan umroh. Untuk rukun yang keempat yaitu adanya 2 orang saksi ya. 2 orang saksi ini syaratnya apa? Yang pertama beragama Islam, dewasa, tidak fasik, hadir dalam akad tersebut. Untuk rukun yang kelima adanya ijab dan kabul. Ijab itu ikrar atau pernyataan dari mempelai wanita atau wali nikahnya ya. Kabul ikrar atau pernyataan dari calon mempelai prianya atau suaminya ya. Itu untuk rukun dan syaratnya nikah ya. Oke, setelah kalian bisa menjelaskan tentang pengertian dari atau makna dari pernikahan dalam Islam, hukum pernikahan dalam Islam, tujuan pernikahan dalam Islam, rukun dan syaratnya pernikahan dalam Islam ya, kalian nanti bisa
menganalisis fenomena-fenomena pernikahan dalam Islam yang ada di sekitar kalian. Nah, ini nanti kalian menganalisis masalah antara ada pernikahan dini dan adanya yang masih membujang sampai layak usia. Nah, kalian nanti beri tanggapan kalian tentang masalah-masalah tersebut ya, dan alasannya untuk kondisi saat ini ya, pergaulan muda-mudi saat ini ya. Kalian bisa menganalisis fenomena-fenomena pernikahan dalam Islam tersebut. Setelah kalian bisa menjelaskan tentang pengertian atau makna pernikahan dalam Islam, menyebutkan hukum pernikahan dalam Islam, tujuannya, rukun dan syaratnya, kalian nanti bisa membuat atau menyajikan peta konsep atau mind mapping bagan ya, kotak-kotak itu ya, yang mempermudah kalian dalam memahaminya ya. Kalian nanti bisa membuat peta konsep tersebut. Nah, setelah membuat peta konsep tersebut, kalian nanti bisa mendiskusikan atau mempresentasikan bersama kelompok kalian ya di depan kelas ya. Nah, di sini sudah selesai tentang video pembelajaran tentang pernikahan dalam Islam, tentang pengertian makna nikah dalam Islam, langsung hukum pernikahan dalam Islam, tujuan pernikahan dalam Islam, rukun dan syaratnya pernikahan dalam Islam. Nah, semoga bermanfaat dan kalian tetap sehat, tetap semangat untuk menuntut ilmu ya, raih cita-cita kalian setinggi langit ya. Dan pergunakan waktu kalian sebaik-baiknya ya, meskipun pandemi ini ya, kalian tetap produktif, tetap semangat menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.